Ngaji itu untuk merasa rendah di hadapan Allah. Ngaji itu untuk menyadarkan diri kita betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Ngaji itu untuk menyadarkan diri kita betapa kuasanya Allah. Ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasriku su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammad. Salatan tagfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi magalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Amma ba'd. Seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus para tokoh agama, kiai, ustaz yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan yuswanya untuk membimbing masyarakat di Genteng Pagi ini. Dan wabil khusus untuk aparatur desa semuanya yang kita doakan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing selalu untuk selalu amanah, mensejahterakan kampung ini sehingga kampung ini menjadi kampung yang aman, kampung yang sejahtera, kampung yang sentosa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembahasan tentang Isra dan Mi'raj ataupun ceramahnya, maka ayo kita manfaatkan kesempatan kita berkumpul saat ini untuk berdoa bersama-sama. Agar apa? Agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat hadis, enggak ada dalam satu perkumpulan 40 orang kumpul dari umatku kecuali salah satu ayah orang salehna, ayah jalmi salehna, ayah wali Allahna. Dengan wali Allah inilah doa kita yang tadinya nggak nyampe kepada Allah, doa kita nggak naik, akhirnya didorong oleh doanya para wali tersebut. Kita doa bersama-sama saat ini beda dengan doa sendirian. Kalau doa sendirian can tentu dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa kita, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengijabah doa kita, enggak. Allah Subhanahu wa taala pas madawu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku bakalan kabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita berdoa belum dikabul-kabul ke Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa sebabnya. Pertama, bisa jadi cara doa salah. Tenganggo adab doana, tidak memenuhi syarat dalam doana. Salah satu syarat dalam berdoa
makanan yang dimakan kudu halal, acuk nu dipakai kudu halal. Pernah suatu ketika Rasulullah melihat ada seseorang angkat tangan, ya Rabbi, ngadoa ke Allah, ya Allah, ya Allah. Melihat seseorang lagi ngedoa, melihat seseorang lagi berdoa. Kata Rasulullah, itu doanya nggak dikabul. Para sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah doanya nggak dikabul? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lah. Makanan haram, cara dapat makanannya haram, usahanya haram, pakaiannya juga hasil yang haram. Bagaimana doa nanti biasa dijabah, bakalan dijabah ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanannya haram, cara mendapatkan makanannya haram, pakaiannya haram, mual mungkin diijabahna dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menjadi penghalang doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bakalan pasti dikabul oleh Allah ketika memenuhi syarat. Salah satu syarat terpenting ketika berdoa, patuangan kudu halal, pakaian kudu halal, kerjanya kudu halal. Sebab yang kedua, kenapa nggak diijabah doa kita? Allah lebih tahu daripada kita. Apa yang kita minta ternyata buruk bagi kita kalau dikabulkan ke Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, sama Allah pasti diijabah, tapi Allah ganti yang tadinya kita minta mobil, Allah ganti dengan kesehatan. Allah ganti dengan solehahnya istri kita. Allah ganti dengan baiknya suami kita. Allah ganti dengan baktinya anak-anak kita. Dikabul, tapi dikabulnya dengan cara yang lain. Karena apa? Karena Allah lebih mengetahui apa yang baik, apa yang buruk bagi kita semuanya. Apa yang menurut kita baik dan tentu bakalan baik di kemudian hari. Sedangkan Allah mengetahui apa yang bakalan terjadi di kemudian hari terhadap kita. Sehingga apa yang kita doakan kalau menurut Allah itu tidak baik, sedangkan doanya sudah memenuhi syarat, Allah ganti dengan hal yang lebih bermanfaat bagi kita, dengan hal yang berguna bagi kita. Ya contoh kayak tadi ngadoa, ya Allah, hayang gaduh mobil, ya Allah. Ya Allah, hayang gaduh motor. Tadi kabul, tapi Allah kasih kesehatan. Allah jadikan anak-anaknya anak yang berbakti. Allah jadikan istrinya istri yang salehah. Allah jadikan suaminya suami yang saleh. Itu bentuk diijabah doanya kita. Kita nggak ngedoa minta disolehkan anak, tahu-tahu anak jadi soleh. Kita nggak berdoa anak minta anaknya menjadi cerdas, Allah cerdaskan anak kita. Sedangkan yang kita minta mobil, tapi Allah cerdaskan anak. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang yang sudah memenuhi syarat ketika berdoa. Doanya sudah memenuhi syarat, makannya makanan yang halal, ya. Kemudian pakaiannya pakaian yang halal, kerjanya juga cara kerjanya yang halal, tidak ada ribanya, tidak ada haramnya di situ. Termasuk syarat agar doa dikabul, menjauhi segala kemaksiatan. Karena kemaksiatan bakalan menjadi penghalang antara diijabahnya doa kita, bakalan menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, nih dawuh ulama, kita nih pengen doa ini diijabah sama Allah. Ayo minta doa diijabah ke Allah. Kirang tarik ayo minta doa diijabah oleh Allah. Ayo minta. Dawuh ulama, kita ini hoyong doa diijabah ke Allah, tapi kita yang menutup jalan doa tersebut diijabah ke Allah. Kita ingin doa diijabah ke Allah, tapi kita tutup jalan doa kita biar diijabah ke Allah. Bagaimana cara menutupnya? Dengan melakukan maksiat, sama saja kita menutup jalan untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang salah kita sendiri. Kalau doa kita tidak diijabah, kita sendiri yang menghalangi, yang menutup jalannya doa kita terkabul. Jalan terkabulnya doa kita. Jadi heran para ulama juga bilang, heran sama manusia ini, doanya pengen diijabah, tapi jalan dikabulnya doa malah ditutup.
Garos ente, garos ente, karaos ente. Cek daun ulama heran dengan orang-orang yang sering doa minta cepat-cepat dikabul doanya, tapi jalan dikabul doanya malah ditutup dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya wajar wae minta dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya sendiri ditutup oleh orang yang berdoanya dengan cara apa? Bermaksiat, taat ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mah nggak mungkin salah, Allah mah adil, Allah mah nggak mungkin dusta. Ud'uni astajib lakum, doa ke abdi bakalan diijabah. Tapi doa kumaha heula? Doa memenuhi syarat. Doa yang seperti apa dulu? Doa yang isinya baik bagi kita. Kalau nggak baik bagi kita, Allah ganti dengan hal yang lebih baik bagi kita, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nih, karena kita ini ngerasa kita ini banyak maksiatnya. Sekarang ini kita ngerasa karena ente sedang maksiat dilakukan, karena ente kita ini ngerasa suka banyak melakukan maksiat, ya. Sedangkan maksiat menutup jalan dikabulna doa. Maka dengan cara berdoa bersama-sama ini bakal menjadi sebab doa kita yang tadinya terhalangi, doa kita yang tadinya tertutup oleh maksiat kita terbuka. Sebab ada orang soleh, ada orang yang wali menjadi wali di tempat ini, sehingga tadinya tempat yang jalannya tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab ada nafas soleh, bukan sebab karena ada ustaz soleh, karena ada orang soleh. Tadinya jalan udah ketutup nih gara-gara kita suka banyak maksiat. Karena yang hadir di tempat ini banyak orang soleh, saya yakin banyak orang soleh, banyak orang soleha. Karena gak mungkin hadir ke tempat ini kecuali karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu tanda orang tersebut adalah orang yang soleh atau soleha. Tadinya doa kita terhalang, dengan cara berdoa bersama-sama dibukalah, ya, dibukalah jalan tersebut sehingga apa yang kita doakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sasarangan orang doa. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rahim, fanzur
عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين khusus saya ya أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفاق الكلام لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Alhamdulillah. Semoga semua doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesusahan orang sadayana dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegelisahan di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesedihan kita diganti oleh kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesumpakan kita diganti dengan keceriaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sesaknya hati kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan hati. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kekurangan kita diganti dengan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita hadir di tempat ini karena mengagungkan satu peristiwa yang besar yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengagungkan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk imannya, maka Allah bakalan muliakan kita. Semoga yang hadir di sini Allah muliakan semuanya. Dimuliakan dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dimuliakan dengan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang istimewa. Peristiwa yang besar yang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Hanya bisa diyakini dengan keimanan kita. Kalau bukan karena iman, berat bagi kita, susah bagi kita untuk meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad. Imanlah yang menuntun kita untuk yakin, percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Kalau kita menggunakan akal, nggak bakalan percaya. Kenapa? Isra dan Mi'raj itu di luar akal. Tidak bisa dimengerti dengan akal. Bayangkan Nabi Muhammad Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dalil Isra, berada dalam surat Isra ayat pertama. Sedangkan dalil Mi'rajnya Nabi Muhammad ada dalam surat An-Najm dari ayat pertama sampai ayat ke-18. Dari ayat pertama sampai ayat ke-18. Itu dalil Mi'raj. Jadi beda tempat, beda surat. Dalil Isra ada di surat Isra ayat pertama. Dalil Mi'rajnya Nabi Muhammad ada di surat An-Najm dari ayat pertama sampai 18. Tinggal baca aja nanti ayatnya. Sekarang saya ngebahas secara umumnya saja biar lebih bisa dimengerti. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Palestina, yang mana jaraknya berkilo-kilometer, ratusan kilometer. Zaman sekarang saja kalau naik pesawat dari Mekah menuju Palestina itu berjam-jam, lebih dari 2 jam. Gak cukup sampai Palestina saja. Dari Palestina Nabi Muhammad diangkat menuju sampai tembus ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan ketika Isra dalam perjalanannya dari Mekah ke Palestina, Nabi Muhammad sempat dulu singgah di mana menjadi tempat kelahirannya Nabi Allah Isa. Nabi Muhammad singgah dulu. Tabarukan dulu, Nabi Muhammad singgah dulu. Singgah di tempat Nabi ini, ada tempat Nabi ini, Nabi Muhammad singgah dulu. Singgah dulu. Dan peristiwa itu terjadi hanya beberapa saat, sebentar saja, nggak sampai berjam-jam. Sekarang zamannya sudah canggih. Pakai pesawat aja dari Mekah menuju Palestina itu lebih dari 2 jam. Sedangkan Nabi Muhammad di zaman yang belum modern, yang mana belum ada pesawat, belum ada mobil, kendaraan cuman onta, kendaraan paling cepat cuman kuda, Nabi Muhammad
bisa nyampe dari Mekah menuju Palestina, bahkan sampai ke langit ketujuh, bahkan lebih daripada itu, balik lagi ke Mekah nggak nyampe berjam-jam. Itu nggak masuk akal. Makanya Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa karena nggak masuk akal. Oleh karenanya disebutkan linuriyahu min ayatina. Allah isrohkan Nabi Muhammad untuk Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sebagian daripada kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini tanda kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan kepada kita betapa rendahnya kita kalau dibandingkan dengan keagungan dan kebesarannya Allah. Agar kita mengetahui betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa lemahnya diri kita. Untuk itu Isra dan Mi'raj, pelajaran terpenting dari Isra dan Mi'raj banyak sebenarnya. Salah satunya untuk mengakui betapa besar dan agungnya dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa lemahnya kita kalau dibandingkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyadarkan kita, nih kita ini lemah. Khususnya kita nih di zaman yang serba canggih saat ini, yang sudah ada pesawat, ternyata adanya pesawat, ternyata secanggih-canggihnya zaman sekarang tidak bisa menandingi kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Isra dan Mi'raj terjadi gak nyampe berjam-jam, sedangkan zaman sekarang dari Mekah ke Madinah aja lebih dari 2 jam. Tuh, untuk menyadarkan kita betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah. Kita melemah, sepintar-pintarnya kita nggak bisa kita menandingi Allah, dan kita mah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk poin daripada Isra dan Mi'raj itu untuk menyadarkan orang-orang manusia, makhluk-makhluk yang angkuh, yang sombong, yang merasa mampu, yang merasa kuasa, yang merasa hebat. Ku Allah tunjukkan dia kekuasaan Allah. Kekuasaanmu tidak ada apa-apanya, kemampuanmu nggak ada apa-apanya dibandingkan kemampuanku. Kekuatanmu nggak ada apa-apanya. Engkau ini makhlukku, aku penciptamu. Itu yang diinginkan oleh Allah, menyadarkan kita yang angkuh, menyadarkan kita yang sombong. Biar kita makin tunduk sama Allah, biar kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terkadang merasa angkuh dengan kekuatan yang dimiliki, merasa sombong dengan kekayaan yang dimiliki. Nih, sekuat-kuatnya orang, Allah kasih aja satu penyakit, kasih aja sakit, ya, sakit apa, stroke, udah tepar di atas ranjangnya aja udah, gak bisa apa-apa. Kesombongan karena kekuatan yang dibangga-banggakan hilang, luntur seketika ketika dapat penyakit. Sekuat-kuatnya orang kalau sudah dikasih penyakit gak bisa melawan penyakit tersebut. Sekaya-kayanya orang kalau misalkan Allah berkehendak hancur rumahnya, habis hartanya, bakalan habis semuanya. Sekarang kayanya orang zaman sekarang gak ada yang kaya melebihi Qarun. Qarun itu orang yang angkuh karena saking kayanya. Qarun itu orang yang angkuh karena merasa kaya, luar biasa kekayaannya. Sekaya-kayanya kita di zaman sekarang nggak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Sebanyak-banyaknya harta kita nggak ada yang lebih banyak daripada hartanya Qarun. Sampai di Indonesia dibikin istilah harta karun. Asal muasalnya dari harta Qarun. Kenapa setiap orang ngegali sesuatu ini harta karun? Karena Qarun itu wafatnya dikubur sama Allah beserta hartanya yang begitu banyak. Sehingga sekarang di Indonesia digali ada sesuatu, ada harta, dibilangnya harta Qarun. Qarun dikuburnya di mana? Tahu ujuk-ujuk hartanya ke Indonesia. Pokoknya itu mah istilahnya. Orang mendapatkan harta yang digali, dapat galian, tahu ada harta, namanya harta karun. Asalnya harta Qarun, karena orang Indonesia nggak mau riba, nggak mau berat, Qarun mah keberatan, karun wae lah, jadi harta karun. Jadi Qarun itu dia kaya, Allah Subhanahu wa taala diamkan dia dulu,
biar sama Allah tambah kekayaannya di dunia mata artinya di hadapan Allah. Tambah kaya, tambah sombong, tambah lalai kalau dari Allah Subhanahu wa taala teh. Sehingga pada waktunya Allah adab dia dengan adab yang luar biasa. Dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah beserta hartanya. Harta yang dia bangga-banggakan tidak bisa menyelamatkan dia daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, gak ada yang lebih kuat daripada Fir'aun. Fir'aun luar biasa kuat. Fir'aun sehat, bugar, sehingga dia merasa dirinya Tuhan. Karena gak pernah merasakan sakit. Sekuat-kuatnya kita pasti wae merasakan sakit mah. Fir'aun enggak. Tapi lihat, Allah sengaja biarkan dia tenggelam dalam kesombongannya, sehingga pada waktunya, pada saatnya Allah hinakan dia, Allah adab dia ditenggelamkan dalam laut. Ditenggelamkan beserta pasukannya, hilang semuanya. Disadarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Nabi Muhammad, terjadilah Isra dan Mi'raj. Itu sebagai bukti betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk untuk menyadarkan kita. Isra dan Mi'raj untuk menyadarkan kita nih. Kita ini nih yang merasa sombong, yang merasa angkuh misalkan karena kuatnya, karena hartanya, disadarkan dengan Isra dan Mi'raj kemampuan kita tidak aya nanaonna dibandingkan kemampuan Allah. Kehebatan kita tak aya nanaonna dibandingkan kuasa Allah. Contohnya Isra dan Mi'raj. Moal aya jalmi biasa Isra dan Mi'raj seperti Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kehendak Allah terjadilah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang diharapkan, yang sangat diharapkan dengan adanya acara seperti ini, kumpulna orang sadayana, ngariungna orang sadayana di tempat dia dalam acara Isra dan Mi'raj, kesadaran diri kita akan kekuasaan Allah, akan maha kuasaan Allah, maha mampuna Allah, dan betapa lemahnya diri kita. Itu yang diharapkan daripada acara-acara seperti ini, kesadaran diri kita bahwa diri kita lemah. Allah teh maha kuasa, Allah teh maha mampu. Kun fayakun kata Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka bakalan terjadi. Gak ada yang bakalan bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Ana urid anta turid, Allahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, semua yang hadir di sini punya keinginan, tapi keinginan kita nggak mungkin terwujud kecuali kalau Allah menginginkannya pula. Saya punya keinginan, hadirin hadirat punya keinginan, tapi yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan kita tidak selaras dengan keinginan Allah, mal terjadi. Jadi terjadinya apa yang kita inginkan itu karena Allah menginginkannya. Kalau Allah tidak menginginkannya, seberapa keras kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gak bakalan didapatkan. Kita semuanya punya keinginan, tapi keinginan kita bakalan terwujud kalau misalkan sesuai dengan keinginan Allah. Gak ada yang terjadi kecuali semuanya karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan dari acara seperti ini tuh, biar kita sadar itu, kesadaran diri. Ngaji teh ngaji rasa, ngaji sadar. Ngaji teh bukan untuk nyombongkan diri, ngaji teh bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Percuma memisalkan ngaji kembal dalam acara, tapi untuk merasa dianggap jalmi nu soleh, untuk dipuji menjadi jalmi nu soleh, ngarasa lebih saya dibatur. Ngaji itu untuk merasa rendah di hadapan Allah. Ngaji itu untuk menyadarkan diri kita betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Ngaji itu untuk menyadarkan diri kita betapa kuasanya Allah. Ngaji itu untuk menyadarkan diri kita bahwa kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Ngaji teh untuk menyadarkan diri kita bahwa diri kita teh lahir muncul ke alam dunia dari tempat menghina, dari kemaluan, kembalinya juga bakalan dalam ke bawah kuburan, digerogoti nantinya sama apa? Sama belatung, sama ulat, sama cacing, akhirnya jadi bangke. Itu poin daripada ngaji.